Sound of Justice Radio, your lifestyle and entertainment station. Ketemu lagi sama Edi Brokoli di Bijak Santai. Dan pastinya di Bijak Santai gue akan ada yang menemani ya. Sudah ada seseorang di studio, tapi begini ceritanya dulu SOJ, Sobat SOJ. Jadi ceritanya seorang perempuan warga negara Indonesia atau WNI menikah dengan seorang laki-laki warga negara asing atau WNA asal Arab Saudi. Nah pada awalnya perkawinan ini dilangsungkan secara sederhana dan dicatatkan di Indonesia. Namun belakangan terungkap bahwa proses perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ternyata pihak laki-laki tidak melengkapi dokumen-dokumen yang wajib diserahkan seperti surat keterangan dari Kedutaan Besar Arab Saudi yang membuktikan bahwa ia benar-benar berstatus lajang dan tidak sedang terikat perkawinan lain di negaranya. Dan selain itu juga ada dugaan bahwa sebagian dokumen yang dipakai saat pencatatan perkawinan tidak sah atau diperoleh dengan cara tidak benar. Selain itu masih ada juga nih permohonan pembatalan perkawinan ini didasarkan pada laporan dari Atase Hukum Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh. Nah, laporan tersebut mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan korban seorang warga negara Indonesia atau WNI yang diduga dieksploitasi oleh pasangannya. Apakah benar begitu? Nah di Bijak Santai kali ini Sobat SOJ kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya kompeten ya untuk ngobrolin ini semua. Selamat datang di studio Bang Jan Vanter Rio Simanungkalit SH. Ya. Abang aja ya. Abang aja bang. Karena masih muda banget ya. Saya mau panggil Bapak sungkan. Iya. Jadi kayak yang ngaca. Masa panggil Bapak sama yang muda. Abang boleh gak? Boleh ya? Boleh bang, boleh. Biar boleh. santai ya bang ya. Iya, iya. Bang Rio ini saat ini menjabat Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Iya, Betul ya benar. bang ya? Iya benar. Takut salah baca. Oke, kita kembali ke yang tadi saya udah sampaikan di awal. Pertanyaannya akan seputar itu Bang Rio. Iya. Karena di seragamnya Rio, jadi panggilnya Rio, bukan so akrab ya Sobat SOJ ya. Bukan Jan, bukan Vanter, tapi Rio, jadi panggilnya Rio. Iya, iya. Iya Bang Rio nih yang pertama, apa alasan utamanya yang melatar belakangi diajukannya gugatan pembatalan perkawinan antara WNI dan WNA asal Arab Saudi tersebut? Apakah benar ada TPPO? Nah, baik Bang Edi ya. Sebelumnya saya jelaskan bahwa kami selaku jaksa pengacara negara memiliki tupoksi yang mana berdasarkan aturan perundang-undangan di mana di Undang-Undang Kejaksaan tersebut telah menetapkan jaksa pengacara negara dapat membatalkan perkawinan. Nah, seperti itu. Untuk informasi dan sumber yang kami dapatkan itu dari Atase Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ditempatkan di Arab Saudi, tepatnya di Riyadh. Singkat cerita, pimpinan kami di Kejaksaan memberikan nota dinas yang sifatnya berjenjang sampai ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Pimpinan kami di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menindaklanjut untuk diberikan perintah kepada kami melalui Kasidatun. Mulai kami melakukan pengumpulan data, kami melakukan pengumpulan bahan keterangan, sampai pada akhirnya benar didapatin ada pernikahan yang dilakukan di daerah Condet Jakarta Timur. Tapi ditetapkan untuk akta perkawinan atau buku nikahnya di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Dari situ kami mulai melakukan penelusuran yang melatar belakangi diajukannya gugatan tersebut, karena nggak mungkin kami mengajukan gugatan kalau kami nggak bisa membuktikan. Betul. Melalui data tersebut, melalui keterangan dari pihak-pihak terdekat dari para pasangan tersebut, kami mengumpulkan informasi dan data. Ada bukti awal yang kami dapati bahwa salah satu dokumen surat terhadap laki-laki WNA tersebut diduga dipalsukan. Karena kami langsung mengklarifikasi ke kantor kelurahan, kecamatan, dan bahkan ke kantor urusan agamanya tersebut. Itulah dasar yang membelakangi, mulailah kami melakukan diskusi di internal kami di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kami melakukan konsep bahwasannya dari hal-hal yang kami temukan di awal tersebut bisa untuk ditindaklanjuti melakukan gugatan pembatalan perkawinan. Oke.
Jadi latar belakangnya, karena pertanyaannya alasan utama yang melatar belakangi diajukannya gugatan pembatalan perkawinan adalah memang ada kejanggalan ya. Ditemukan surat dokumennya dipalsukan oleh Informasi dulu bang, informasi dari atasnya KBRI di Riyadh. Informasi dulu KBRI Riyadh dulu, ada info itu dulu. Ada informasi. Kemudian dicek, setelah dicek memang ada Benar, ada betul, perkawinan itu. Perkawinan itu ada betul dan ada dokumen yang dipalsukan. diduga palsu. Diduga palsu. Nah, oke. Tapi belum sampai tindak pidana perdagangan orang nih, belum sampai ke sana ya. Belum, karena fokusnya harus bisa kita membedakan antara tindak pidana perdagangan orang sama pembatalan perkawinan. Oke. Ini dua sistem peradilan yang berbeda. Satu ya. peradilan secara perdata, satu lagi secara pidana. Oke. Namun betul. tidak menutup kemungkinan kalau besok setelah selesai ini apakah ada indikasi mengarah ke tindak pidana perdagangan orang itu di ranah pidana. Yang akan melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. Kalau kami sebagai jaksa pengacara negara, fokus kami adalah untuk membatalkan perkawinan tersebut. Makanya kami ajukan gugatan kepada pengadilan agama yang mana pasangan ini beragama Muslim ya. Makanya kami ajukan ke pengadilan agama Jakarta Barat. Terus nanti apabila apa yang kami ajukan dari gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim, ini bisa menjadi prestasi dan jadi contoh baik untuk teman-teman di Kejaksaan Negeri yang lain. Oke. Nah, balik lagi ke soal TPPO-nya. Memang ada indikasi, ada kemungkinan nanti setelah diselidiki akan ditemukan ya. Sebetulnya memang ada jenis tindak pidana pelanggaran orang kayak gimana sih yang dimaksud Bang Rio? Jadi TPPO ini memang ada undang-undang yang masuk dalam ranah pidana mengatur ketentuan tersebut. TPPO ini sebenarnya konsepnya lebih condong ke memasukkan, mengirim, mengangkut, mempekerjakan orang, mengeksploitasi secara ilegal. Misalnya bisa jadi atau tidak menutup kemungkinan hal-hal yang berbalut dengan perkawinan tersebut bisa jadi tindak pidana. Karena apa? Ketika seseorang dinikahkan di sini kemudian dibawa ke negara orang lain, di sana kan tetap harus semestinya orang yang sudah berpasangan melakukan tugas dan kewajibannya sebagai suami istri. Namun pada faktanya yang kami dapatkan dari atasnya tersebut, baik melalui KBRI ataupun orang tuanya langsung, karena orang tuanya begitu si wanita tersebut APS menerima informasi dari anaknya, mereka masih bisa berkomunikasi bang. Tapi dibatasin, kadang 10 menit. Dari situlah ada informasi bahwasannya beberapa bagian ada luka memar, gitu. Itu yang masih kita selidikin. Namun kita selesaikan dulu gugatannya, gugatan pembatalan perkawinannya. Kita fokusnya ke sini dulu. Kalau memang indikasi kekerasan tersebut memang mengacu ke eksploitasi, tidak menutup kemungkinan untuk diproses pidana terhadap yang bersangkutan. Fokus gitu. Tetap ke pembatalan dulu. Ya, memang saat ini perkembangan terbarunya udah seperti apa Bang Rio? Udah masuk ke dalam sidang yang keberapa nih sekarang? 1, 2. Kita udah sidang, kalau sidang mungkin udah 5 kali agenda ya. Mulai dari yang pertama itu pembacaan surat gugatan, legal standing, pembuktian. Terus minggu depan ini atau dalam minggu ini rencananya kita akan mendengar putusan dari pengadilan agama. Gitu. Jadi di dalam persidangan itu sedikit saya ceritakan ada fakta-fakta yang memang diungkapkan pada saat proses perkawinan yang dilangsungkan antara APS terhadap warga negara Arab Saudi tersebut. Jadi singkat cerita orang tuanya ini sempat memang diiming-imingi sama WNA tersebut akan dibelikan rumah, diberikan mobil gitu. Namun pada akhirnya menurut keterangan dari orang tua tersebut, di mana fakta sidang yang sudah diberikan pada saat pemeriksaan saksi, semua itu nggak ada bang. Gitu. Yang dijanjikan itu tidak ada? Tidak ada. Bahkan yang didapat orang tua dari perempuan tersebut, APS tersebut, ialah bahwasannya anaknya di sana dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Itulah yang membuat kami hadir di sini, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan tim jaksa pengacara negaranya hadir di sini untuk mengakomodir kepentingan masyarakat
Ya. termasuk kepentingan umum, penegakan hukum yang menjadi tupoksi bidang datun gitu. Betul. Maka dari situ informasi yang kami dapatkan dari atas tadi itu memang harus ditindaklanjut dan kami sudah sejauh ini menjalankan itu. Sudah 5 sidang ya. Jadi kita tinggal nunggu putusan pengadilan. Harapan kita ya semoga apa yang kita ajukan di dalam gugatan kita, tuntutan kita, petitum kita bisa dikabulkan oleh majelis hakim yang mulia. Oke. Setelah dikabulkan nih. Oke, lanjutannya kayak apa kira-kira Bang Rio? Kemarin kita sempat diskusi sama pimpinan Ya. di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Harapan kita ketika ini dikabulkan, nanti kita juga akan berkoordinasi antar pimpinan di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan di mana kita mendapatkan informasi, Ya. baik KBRI, baik Kejaksaan Agung melalui tim di Datun. Nanti kita berkoordinasi, komunikasi gimana teknis supaya yang bersangkutan APS ini bisa dijemput dan dikembalikan ke Indonesia, Oke. kemudian diserahkan kepada orang tuanya. Oke. Itu proses panjangnya akan seperti itu ya. Iya. Setelah dikabulkan dulu putusannya. Iya, itu, putusan hakimnya adalah mengabulkan gugatan ini ya. Iya, Gugatan pembatalan perkawinan. perkawinan. Ya. Oke, tadi sedikit sama Bang Rio ya, Sobat SOJ, dibahas tupoksi JPN. Ya. Nah, apa peran JPN dalam kasus gugatan pembatalan perkawinan WNI WNA dan kenapa harus JPN? Boleh diulas lagi sedikit nggak? Tadi sedikit sih dibahas Ya. soal tupoksinya JPN dan kenapa JPN? Jadi, Boleh. jadi gini Mas, Ya. kejaksaan ini kan lingkupnya luas ya. Ya. Semua memang sudah diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021, Jungto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi kejaksaan ini memiliki bidang-bidang pidana umum, pidana khusus, intelijen, pengawasan, pembinaan, datun, Ya. pitmil, Mil. itu. Jadi semua lingkup ini memang membutuhkan jaksa untuk menunjang kredibilitas, menunjang tugas pokok dan fungsi pada bidang masing-masing. Oke. Berfokus pada bidang perdata dan tata usaha negara. Kenapa harus JPN gitu? Jadi JPN ini memang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Hukum kita ya, mengajukan gugatan ini ada di HIR, pasal 123 2 HIR. Terus kemudian ada di pasal 30 C huruf F Undang-Undang tentang Kejaksaan tentang kewenangan bidang keperdataan atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Oke. Kemudian di dalam undang-undang perkawinan saya bacakan ya. Ya. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatatan perkawinan tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus atas dari suami atau istri, jaksa dan atau suami istri. Oke. Ada jaksa. Ada. Jadi di KUH Keluarga Perdata ya. Jaksa. Terus keluarga lagi. keluarga, istri atau suami. Ya, ya. Jaksa disebutkan bahkan di undang-undang kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga ada itu disebutkan. Oke. Disitulah peran jaksa pengacara negara hadir Oke. untuk kepentingan masyarakat umum, penegakan hukum. Disitulah jaksa yang dimaksud di situ adalah JPN. Benar. Mengarah ke tupoksinya. Tupoksinya di bidang perdata dan tata usaha negara. Ya. Gitu. Jadi kenapa JPN itu ya karena undang-undang mengatur begitu ya. Iya. Udah jelas ya berarti ya. Nah, berarti Sobat SOJ kalau diulang lagi ya, berarti pernikahan itu bisa dibatalkan. Bisa. Berarti ini yang menikahkan WNA dan WNI. Iya. Diajukan pembatalannya oleh negara. Oleh negara. Jadi pernikahan kalian, Sobat SOJ, perkawinan kalian bisa dibatalkan oleh negara. Bisa. Kalau gini, saya jawab ya. Ya kan? Ada. Saya menikah sama yang saya cintai sekarang ya. Tulus. Karena memang saling cinta dan sebagainya. Tapi ada yang terindikasi sesuatu lah. Kemudian pernikahan kami bisa dibatalkan oleh negara. Gitu, Bisa. Bang. Gitu, Jadi Bang. gini, Ya. saya kasih pandangan ya. Ya. Perbedaan pembatalan perkawinan dan cerai itu berbeda. Oke. Itu berbeda. Pembatalan perkawinan dan cerai beda nih. Itu beda. SOJ. Nah kan di pikirannya kan wah diceraikan sama negara nih. Jadi Ya.
kalau pembatalan perkawinan itu ada sesuatu syarat pernikahan yang tidak dilakukan secara sah. Oke. Persyaratan perkawinan otomatis gini, yang diakuin ialah perkawinan dalam hal ini perkawinan secara negara Ya. untuk mendapat legalitas pencatatan perkawinan di kependudukan catatan sipil, Oke. atau di KUA, Ya. gitu. Sebelum kita menuju ke hal tersebut, ada syarat administratif yang harus dilalui. Bahkan kompilasi hukum Islam juga mengakui tersebut. Ya. Ya. Misalnya dalam hukum Islam, ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, wajib ada wali. Betul. Betul nggak, Bang? Betul. Wajib ada saksi. Ada saksi, wali, betul. Itu Ya. itu harus. Itu di Harus, dalam wajib. agama. Ya, betul. Dan itu diakomodir di undang-undang negara juga. Oke. Itulah yang mendasari kenapa kita mengajukan gugatan. Saya kasih pandangan di dalam kasus kita tersebut, perkawinan itu dilangsungkan. Oke. Dilangsungkan, benar dilangsungkan, tapi dengan tidak sah. Apa yang tidak sahnya? Pertama, tidak dihadirin oleh 2 orang saksi. Oke. Itu yang saya bilang, mereka melangsungkan perkawinan. Si laki-laki WNA tersebut itu menuju ke rumah si perempuan WNI. Ya. Dibawalah ke suatu tempat di daerah Jakarta Timur. Pada saat itu orang tuanya juga tidak diberikan izin untuk masuk ke dalam ruangan. Untuk menyaksikan Menyaksikan ijab kabul, anaknya ya. ijab Ya. kabul. Ya. Itu menurut informasi yang saya dapat pada saat persidangan dalam fakta sidang. Begitu keluar sudah dinyatakan dia sah kawin. Oke. Dengan mimik yang mungkin sedih, tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya anak ini menurutin kemauan dari orang tuanya. Oke. Dengan itu tadi yang saya bilang tadi, iming-iming tadi. Di samping itu ada beberapa dokumen, karena ini perkawinan beda negara. Dari negara. Si laki-laki WNA harus memiliki legalitas terkait keabsahan status dia, apakah memang masih lajang atau sudah menikah. Oke. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama. Betul. Itu harus, Ya. karena memang di dalam undang-undang perkawinan untuk warga negara baik perempuan ataupun laki-laki yang asing harus memiliki syarat-syarat dokumen sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan. Oke. Paspor, izin, Ya. visa dan lain-lain, tujuannya ke sini apa gitu. Ya. Itu harus jelas. Pada saat yang balik lagi ke belakang saya jelaskan, kami menemukan ada beberapa dokumen yang keabsahannya diragukan, Bang. Oke. Surat rekomendasi perkawinan yang dipunyain oleh WNA tersebut itu Dipalsu. tidak pernah ada. Tidak pernah ada malah. Tidak pernah ada diterbitkan oleh seingat saya kelurahan atau kecamatan gitu. Dan itu kami sudah konfirmasi langsung ke pejabatnya. Bahwasannya surat ini tidak pernah menjadi produk kami. Ya. Ya. Gitu. Ya. Itulah yang mendasarin, wah ada yang nggak benar nih Ya. dari perkawinan tersebut. Secara syarat-syarat dokumennya aja sudah tidak valid. Ya. Ya. Gitu. Nah itu balik lagi yang saya bilang, itulah alasan yang mendasari kami wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya. Kalau cerai beda. Beda. Kalau cerai pihak tersebut mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Ya. Apakah itu pengadilan agama atau pengadilan negeri karena sesuatu hal. Oke. Misalnya suami sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya, bisa diajukan. Misalnya suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Ya. bisa diajukan. Suami atau istri berselingkuh, Ya. bisa diajukan. Itulah kalau perceraian. Dan statusnya di dalam pencatatan sipil nanti cerai hidup. Ya. Cerai Kalau hidup. pembatalan perkawinan beda, Bang. Statusnya? Statusnya akan balik ke keadaan semula. Iya. Misalnya dia Misalnya gadis nih, Iya. balik gadis, Balik ke gadis. lajang gitu. Lajang. Karena Dia batal. Di mata batal. hukum, perkawinannya batal. Jadi akta nikah dia tadi, buku nikah itu sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi. Oke. Jadi udah nggak ada artinya gitu. Nggak ada artinya ya Iya. di mata hukum ya. Iya. Oh, jadi kita jadi Sobat SOJ, jadi kita dengan kasus ini juga jadi belajar nih terkait perkawinan campuran ya. Banyak syaratnya yang harus dipenuhi untuk WNA yang menikahi WNI, kebetulan kasusnya yang sekarang begitu ya. Jika kita WNI yang akan menikahi WNA kurang lebih juga sama. Jadi gini, kalau
WNA yang menikahi WNI dan dilaksanakan di Indonesia berlaku hukum Indonesia. Betul. Berlaku hukum Indonesia. Ketika seorang WNA atau WNI dan WNI menikah di luar negeri, mereka kembali lagi ke sini dengan prosesi acara perkawinan yang ada di luar negeri. Mereka wajib mendaftarkan perkawinannya di Indonesia. Ya. Itu wajib. Ya. Kalau tidak didaftarkan ke dinas yang berwenang, kependudukan catatan sipil, itu bisa tidak diakuin atau bahkan didenda. Oke. Ada sanksi denda Ya. di aturannya, gitu. Ya, jadi wajib ya. Wajib. Nah, artinya kita juga belajar syarat-syarat perkawinan campuran tadi yang tidak bisa dipenuhi oleh WNA Arab Saudi. Ini banyak rupanya tadi juga ya, ada dokumen tidak dilengkapi. Jadi kita banyak belajar nih Bang Rio nih bahwa untuk melakukan perkawinan campuran ya WNI dan WNA mau itu dilakukan di sini di dalam negeri atau di luar negeri, banyak syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi tentunya akan bermasalah hukum ya. Nah, akibat hukum apa aja yang bisa dikenakan untuk seperti kasus ini ya, seperti yang sedang terjadi. Akibat hukum apa saja yang bisa dikenakan untuk kita sebagai WNI? Untuk akibat hukum itu kan ada dari segi keperdataan. Segi keperdataan itu ya sekarang yang lagi kita jalanin ini pembatalan perkawinan, gugatan. Tidak menutup kemungkinan kalau memang ada indikasi peristiwa pidana dalam hal yang saya sudah jelaskan tadi, apakah itu terkait dokumen yang dipalsukan, apakah itu terkait kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Riyadh di sana, gitu. Itu nggak menutup kemungkinan bisa ditindaklanjut secara pidana, gitu. Jadi ada beberapa aspek hukum yang memang bisa berakibat terhadap pelanggaran tersebut, gitu. Nah, kasus seperti ini sering banyak terjadi atau enggak sih, Bang Rio? Untuk kasus yang berindikasi kemudian mengarah ke KDRT atau TPPO gitu. Kalau untuk kasus ini ya, menurut analisa kami kemungkinan banyak itu saya rasa ada lah. Cuman kan gini, seorang aparat penegak hukum siapapun itu, mau polisi, jaksa, hakim, pengacara, khususnya kami ya, jaksa. Kami nggak mungkin menyatakan sesuatu itu kalau kami nggak punya data dan fakta, Bang. Nah, kami harus punya sumber informasi dulu yang valid. Kalau kami nanti ngomong sembarangan, di sana banyak saya bilang, saya belum punya data kan. Jadi saya harus punya data, punya surveillance. Ketika itu sudah valid, oh misalnya di daerah ini, ada beberapa kasus terkait perkawinan seperti ini. Kami bisa ungkapkan gitu. Tapi kalau kemungkinan ada ya ada. Karena ini salah satu contoh menurut saya. Ini contoh ya? Iya, contoh negatif. Dan kebetulan yang pertama juga di KBRI yang menyampaikan atasnya di KBRI di Arab Saudi yang menyampaikan ya. Sehingga Pak Rio dan Abang Rio dan teman-teman langsung mengerjakan ini semua ya. Nah, maksud saya banyak atau tidak tadi adalah apakah ada lembaga perlindungan tertentu terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan campuran supaya terdampingi dengan baik, jangan sampai kena kecenderungan nanti TPPO lah atau KDRT atau apapun itu nanti. Kalau dari kami sebenarnya khususnya di kejaksaan ya, Datun itu kan memiliki tupoksi untuk konsultasi hukum. Nah, ini sobat konsultasi hukum pentingnya, dan itu gratis. Jadi kami bidang Datun atau teman-teman lain di luar bidang Datun juga pasti pernah mengalami yang namanya curhatan dari masyarakat, konsultasi. Kadang-kadang beberapa masyarakat yang datang ke kantor itu nggak harus selalu membahas masalah pidana, nggak harus selalu membahas masalah perdata, macam-macam lah masalah. Itulah konsultasi. Jadi di dalam konsultasi tersebut masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan keluh kesahnya terkait permasalahan hukum. Contohnya yang seperti Bang Edi sampaikan, kalau ini terjadi, bagaimana reaksi masyarakat? Apakah harus melaporkan ke polisi? Apakah harus menyampaikan ke kejaksaan? Betul. Untuk kejaksaan kami membuka ruang untuk konsultasi seluas-luasnya. Apalagi terkait masalah ini
memang pemerintah kita gencar-gencarnya untuk perlindungan perempuan dan anak ya. Betul. Karena dua kaum ini dianggap paling rentan berdasarkan aturan perundang-undangan. Betul. Makanya itu kami memberikan ruang kepada masyarakat untuk sekiranya ada kejadian seperti ini sampaikan ke kami. Ya. Nanti kami yang melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan. Benar nggak? Bahasa Investigasi ya. Benar nggak yang disampaikan? Kalau memang benar ada informasi yang disampaikan dari masyarakat tersebut, akan segera ditindaklanjut. Jadi ruang untuk berdiskusi itu sebenarnya di era digital sekarang kami juga punya yang namanya ruang untuk berdiskusi melalui elektronik, yaitu nama aplikasinya Halo JPN. Nah, ini boleh nih Sobat SOJ, ini penting juga ya. Ada Halo JPN, Halo JPN ya, websitenya. Websitenya. Jadi masyarakat bisa menyampaikan lah keluh kesahnya apa yang terjadi permasalahan hukum dengan masyarakat tersebut, gitu. Curhatan-curhatannya boleh. Atau kalau misalnya melihat nih kayaknya pasangan ini kayaknya ada yang nggak beres deh gitu langsung datang aja ya. Bisa. Ya. Terus kalau mau curhat-curhat itu juga tadi sampaikan sama Pak Rio, gratis kok. Gitu. Gratis. Jadi, Datun juga hadir untuk ini semua ya. Silakan gitu ya. Nah, oke. Kalau peran kedutaan besar sendiri sejauh mana untuk perkawinan campuran warga negara ini? Jadi peran kedutaan di sini memang sangat sentral ya. Menurut saya sangat penting gitu. Bahkan apa yang kami dapatkan informasi tersebut ya, jujur ini dari tim atase Kedutaan Besar Republik Indonesia, gitu. Jadi inilah yang membuat sinergitas antara aparat penegak hukum dan teman-teman di Kedutaan Besar. Apalagi ini menyangkut dengan WNA ya. Jadi semua mekanisme yang kita laluin karena ini sudah masuk ke arah litigasi persidangan, semua mekanisme dan cara itu memang harus sedemikian mungkin berdasarkan regulasi dan aturan. Jadi peran kedutaan di sini sampai saat ini kami juga masih berkomunikasi sehubungan dengan proses persidangan sudah sampai di mana, bagaimana teknisnya nanti, apakah surat menyuratnya seperti apa, kami tetap berkomunikasi. Inilah mungkin saya cuman berpikir apakah mungkin dengan ketatnya, saya bilang ketat ya, sistem untuk administrasi WNA yang mau mengurus administrasi tersebut membuat si laki-laki tersebut menghalalkan segala cara. Iya. Itu bentengnya Bang. Betul. Jadi sebenarnya kita itu punya kedutaan, punya Kemenlu, punya Kemenak. Itu mungkin administrasi kita udah kenceng nih. Iya. Mau lewat yang mana loh? Dia gitu bingung kan? nih mau lewat mana. Ada celah masuk, dia masuk ke situ. Iya. Dia mungkin pandangan dia, udah kita buat yang seperti ini. Tapi itu udah menyalahi aturan kalau menurut Betul. Jadi peran kedutaan itu perwakilan diplomatik menyelenggarakan berbagai fungsi itu untuk memperkuat kerjasama bilateral. Jadi kita tetap menindaklanjutin pembatalan perkawinan tersebut secara aturan dan hukum Indonesia, tapi tidak melepaskan sinergitas dan kerjasama kita antar negara Indonesia dan di sana. Dan masih dijalin komunikasi dengan apalagi sumber informasi pertama pun dari atase Kedubes Kedubes RI di Riyadh ya. Nah, baik, itu tadi ya. Jadi seru-seru sedep ya, ya Bang Rio ya. Tapi banyak pelajaran untuk kita supaya kita kan punya tagline-nya kenali hukum, jauhi hukuman. Itu kan maksudnya tadi bahwa saat ini kejaksaan juga hadir ya, bisa juga dijadikan tempat curhat kalau mau ada pertanyaan apapun soal mengenali hukum, menjauhi hukuman ini ya. Silakan sekali lagi Sobat SOJ, tadi udah disampaikan oleh Pak Rio, bisa ke Datun kapanpun gratis dan ada websitenya tadi apa? Halo JPN. Halo JPN juga bisa dikunjungin. Nah baik, ini mungkin pertanyaan penutup atau kalau ada yang masih mau ditambahkan boleh sama Bang Rio. Ini tips dari Bang Rio nih untuk warga negara Indonesia yang memang memutuskan untuk nikah campur ya. Berarti ini bisa dipakai recap dari obrolan kita di Bijak Santai kali ini. Apa yang perlu diwaspadai? Gimana background checkingnya yang mudah dilakukan oleh kita di sini di Indonesia? Oke, baik Bang Edi. Jadi tips and trick tipsnya dari
memutuskan untuk nikah campur, Ya. tidak hanya nikah campur sih menurut saya, bahkan pernikahan sesama WNI juga tetap bisa dibatalkan karena kalau memang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang sudah diatur dalam hukum, bisa dibatalkan. Tidak harus perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Tapi bisa saya sampaikan untuk tips and triknya, jangan cepat percaya dengan background orang atau WNA yang punya latar belakang ya katakanlah miliarder ya, gitu. Karena apa yang saya ceritakan di awal tadi, awalnya Iming-imingnya ya. orang tua APS ini dijanjiin bang, gitu dijanjiin. Namun pada akhirnya tidak ada yang terrealisasi. Itu yang pertama, jangan cepat mudah percaya ketika kita baru kenal seseorang. Kita lihat backgroundnya dulu lah, background checking. Ini orang latar belakangnya siapa, dari mana, tujuannya ke sini apa gitu. Terus untuk janji manis tetap diwaspadai. Boleh kita mendengarkan tapi tetap rasional. Memungkinkan nggak itu orang memberikan sesuatu dalam waktu yang sesingkat itu gitu. Itu kan omongan dia. Namun pada akhirnya kan belum kesampaian seperti yang saya terangkan tadi. Terus untuk yang konsep pernikahan campuran antara WNA dan WNI, sebisa mungkin tetap cross check dan validasi lagi. Misalnya kayak saya tadi katakan, WNA yang harus memiliki syarat-syarat dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama terkait status dia di sini apa. Kita sebagai orang yang mau menikahkan khususnya anak perempuan, orang tua harus mencek kembali. Ini orang tujuannya ke Indonesia apa? Bekerja kah? Liburan kah? Atau memang dia masuk ke Indonesia dengan cara ilegal? Kita kan nggak tahu. Nah, itu yang perlu kita waspadain. Terus yang terakhir menurut saya itu perlu orang tua memberikan pandangan dan pemahaman kepada anak-anaknya khususnya perempuan. Bahwasannya perkawinan yang matang adalah sebagaimana yang sudah ditetapkan sama pemerintah gitu. Di usia berapa kita harus melangsungkan perkawinan? Di usia berapa sih Bang Rio? Kalau usia kematangan ya ini menurut aturan perundangan ya usia 25 untuk tingkat perempuan itu udah matang. Karena dia dianggap cara berpikirnya itu sudah stabil bang. Gitu. Kalau secara hukum oke lah kita bicara keperdataan dan pidana, orang yang dikatakan dewasa itu 18 tahun ke atas. Kalau secara keperdataan ya 19 ya kalau nggak salah ya. Gitu. Tapi beda keadaan fisik dengan keadaan psikis itu beda bang. Jadi kalau menurut psikolog yang dikatakan emosional bisa dikendalikan secara stabil itu ketika melangsungkan perkawinan di usia 25 tahun. Itu idealnya seperti itu lah. Idealnya. Jadi harus juga menimbang banyak hal. Bahwasanya nanti kalau tersangkut sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum, jadinya repot sendiri. Iya benar. Ya kan? Jangan mau bikin repot sendiri. Iya benar. Satu hal ilegal bisa membawa hal ilegal yang lain kan? Ya nggak sih Bang Rio? Benar. Kalau seseorang sudah berani melakukan sesuatu yang ilegal, akan ada kecenderungan dia bisa mungkin melakukan hal-hal ilegal yang lain. Benar. Ya baik. Ada lagi yang mau ditambahkan Bang Rio? Ya mungkin dari saya cukup. Cukup ya. Baik. Itu tadi obrolan di Bijak Santai bersama Yan Vanter Rio Simanungkalit, sarjana hukum sebagai Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan kasus yang sedang didalami dan saat ini sedang menunggu putusan untuk pembatalan pembatalan perkawinan antara WNA dan WNI yang sudah dijalani sidang sampai 5 persidangan lebih ya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai yang diharapkan Bang Rio. Amin dan mudah-mudahan Sobat SOJ juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang tadi kita obrolkan di sini. Terima kasih banyak Bang Rio sudah hadir di studio Sound of Justice Radio dan kita ketemu lagi di Bijak Santai berikutnya. Ya, terima kasih. Thank you. Sound of Justice Radio, your lifestyle and entertainment station.